Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat yang indah ini. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sekalipun kita masih diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kita tetap kuat. Kenapa kita bisa kuat? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kenapa kita bisa kuat? Karena firman Tuhan yang menghibur kita. Itu sebabnya kita perlu untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apapun yang kita lihat hari-hari ini itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Karena yang pada akhirnya terjadi adalah penggenapan firman Tuhan terhadap hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali melalui program Bible and Coffee ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu saat yang indah ini, dimanapun kami berada hari ini, kami mendapati rema karena Tuhan sendiri yang menyampaikan sesuatu bagi kami untuk kami tetap hidup mengandalkan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita sebagai bahan perenungan firman Tuhan secara khusus di hari ini. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak dari kita bisa saja saudara dikasih dalam Tuhan mengalami amarah. Iya kan? Ada yang marahnya diem gitu kan, ada yang marahnya ngomong terus tapi marah gitu kan. Nah, jadi pertanyaan, berdosakah kalau kita marah? Nah, Efesus pasal 4 ayat 26 Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, berarti setiap kita bisa marah. Tetapi tetapi jangan sampai kamu berbuat dosa. Jadi kalau marah jangan sampai kita berbuat dosa. Seperti apa ketika kita marah dan menjadi dosa? Ketika sampai matahari terbenam, amarah kita belum padam. Sejanganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita marah, kita bisa marah nggak? Bisa. Yesus pernah marah. Dia membongkar-bongkarkan dan membalik-balikan meja penukar uang, penjual-penjual burung ya kan di bait Allah. Marah Yesus saat itu saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan ketika Petrus menarik Yesus dan berkata, Guru, jangan sampai supaya engkau diserahkan kepada untuk disalibkan. Apa yang Yesus bilang? Alkitab mencatat, maka Yesus marah kepada Petrus, engkau hanya memikirkan berpikiran manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi Yesus pernah marah, tapi marahnya Yesus mendidik. Nah, ini penting. Marahnya Yesus mengajar. Kita bisa marah, tetapi marah kita tujuannya apa? Ada orang yang marah tapi berbeda dengan ada orang yang marah-marah. Nah, bedanya di mana? Marah-marah itu gak jelas. Bentar-bentar marah, ada salah sedikit, ada kekeliruan sedikit, marah, menggebu-gebu gitu kan. Gak ada pesan yang disampaikan gitu loh saudara. Sehingga dampaknya apa? Ketika orang marah maka orang sakit hati. Orang marah, orang kepahitan. Inilah yang Alkitab katakan menjadi dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa? Orang kalau marah dan menyimpan dendam itu terus menerus, bukan cuma satu hari. Bahkan bisa saja seumur hidup dia mendendam kepada orang tersebut. Amarah yang meluap-luap. Makanya dalam Pengkhotbah juga, Pengkhotbah pasal 7 ayat 9, Alkitab katakan begini.
Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap. Lihat, amarah tinggal dalam dada orang bodoh. Boleh marah selama marah kita mendidik, marah kita mengajar, ada pesan yang disampaikan. Tapi jangan sampai marah kita marah yang gak jelas gitu, marah yang destruktif, marah yang menghancurkan, yang akhirnya menimbulkan apa? Perpecahan, pertikaian, kehancuran, kepahitan, begitu kan? Kalau kita marah karena ada tujuan, anak kita buat salah, kita marahin, kita didik, pesannya sampai, jangan lakukan hal ini. Iya kan? Kita marah kepada seseorang asal pesannya sampai karena memang salah, lakukan. Tapi jangan sampai amarah kita menetap atau tinggal, sama seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus. Jangan sampai marahmu tetap terus ada sampai matahari terbenam. Dampaknya apa? Akan jadi kepahitan, akan jadi luka. Nah, saya pelajari marah menjadi dosa karena kan tadi Alkitab bilang, kalau kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Berarti marah seperti apa yang berakhir dosa? Yang pertama, marah yang berakhir pada dendam, marah yang berakhir kepada kebencian, marah yang berakhir kepada kepahitan. Itu jelas menjadikan kita dosa. Karena marah kita, marah yang menghancurkan, bukan hanya buat orang lain, tetapi kita pun menghancurkan diri kita sendiri dengan menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, gitu kan. Yang kedua, marah menjadi dosa ketika marah kita bertujuan menghancurkan. Oh, saya harus menghancurkan mental orang ini nih. Saya harus menghancurkan karakter orang ini. Ajar marahnya marah nggak jelas, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berarti marah seperti itu adalah marah yang ujung-ujungnya apa? Nggak ada judul gitu. Kalau marah itu harus ada judul. Maksudnya apa pendeta marah ada judul? Ayo kita marah-marahnya apa nih? Oh, saya marah kamu karena kamu melalaikan tugas. Saya marah karena kamu tidak bertanggung jawab. Saya marah kamu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kita marah. Judulnya ada, jangan lebar-lebar gitu kan. Lagi marah masalah tertentu, tiba-tiba yang diungkit 2000 tahun yang lalu. Kelamaan 2000 tahun yang lalu. Yang diungkit 1 tahun yang lalu, yang udah lewat gitu kan. Oh, kamu dulu ya, dulu kamu tuh 2 tahun yang lalu, dulu kamu ya, waktu masih pacaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau marah harus ada judul. Suami istri kalau marah harus ada judulnya gitu, sehingga ketika sudah selesai marahnya itu aman, selesai. Ada pesan-pesan yang disampaikan, ada tujuan yang disampaikan, dan akhirnya menghasilkan perubahan. Tapi ketika marah yang menghancurkan adalah marah yang gak ada judul, marah yang lebar ke sana, lebar kemari, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah kepahitan. Itu marah yang akhirnya menjadi dosa. Dan yang ketiga, marah yang menjadi dosa adalah marah tanpa tujuan. Orangnya memang bentar-bentar marah gitu loh saudara. Iya kan, gak ada angin, gak ada asap, marah. Gak ada juntrungannya, tiba-tiba marah. Karena memang ternyata darah tinggi. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita marah tanpa tujuan. Bentar-bentar marah, hati-hati kena penyakit jantung nanti ya. Janganlah. Kalau kita tahu ada yang salah, yang perlu dibenahi, kita bisa marah. Kita bisa sampaikan pesan itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang penting ada tujuan, ada judulnya, sehingga kita bisa menyampaikan pesan itu untuk apa? Mendidik dan mengarahkan. Dan hari ini kita diingatkan, ada dosa yang ada marah yang menyebabkan dosa, tapi ada marah yang mendidik, ada marah yang bisa membawa setiap orang hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita marah tapi kita meninggalkan dosa. Kita marah, kita simpan dendam. Kita marah, kita simpan kepahitan. Itulah yang akan melahirkan dosa, oleh karena marah tetap tinggal di hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kalaupun kami bisa marah, kalaupun pada akhirnya kami marah, biarlah marah kami boleh tetap mendidik dan mengarahkan setiap orang yang kami marahi, tanpa membuat mereka kepahitan, tanpa membuat mereka sakit hati. Tuhan tolong kami sehingga dalam kami marah, kami hanya selesai di hari itu. Kami tidak simpan dendam, kami tidak simpan kebencian. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Tuhan jamah hati setiap kami, biarlah kami tetap terus hidup melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit,
Di dalam nama Yesus, kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit hari ini. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan, diberikan kekuatan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.